Sebelumnya Pak Ibu, terima kasih buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Louis Samson. Saya bekerja di Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia. Saya berjemaat di GSYA Anugerah Lipo Cikarang dari tahun 2015, hanya jarang-jarang. Dan baru kembali aktif kembali gitu kan ya. Saya asli dari Ambon. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat saya tidak seperti orang Ambon dan bahasanya tidak seperti orang Ambon gitu ya. Karena sudah lama juga keluar dari Ambon dan lebih banyak tinggal di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tidak terlalu lama, hanya 9 tahun saja. Gitu. Ya, saya sudah punya istri dan dua orang anak, yang satu sedang kuliah, yang satu masih SMA, gitu. Baik, sekian perkenalannya, tidak panjang lebar perkenalannya, karena hari ini saya akan berbicara tentang diciptakan untuk diberkati. Mungkin ketika kita melihat kehidupan kita hari-hari ini gitu kan, ada banyak orang yang bertanya, apakah benar ketika saya lahir di dunia ini, apakah benar saya diberkati gitu kan ya. Kehidupan saya masih yang biasa-biasa saja, saya masih punya beban, saya masih punya usaha, saya kok nggak begitu baik gitu ya. Tapi di sore hari ini kita mau lihat bagaimana tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa sih Allah menciptakan manusia? Apakah Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu menderita? Apakah Allah menciptakan manusia itu supaya manusia hidup di dalam penderitaan atau kutuk? Nah, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di sore hari ini supaya kita tahu rencana Allah bahwa kita diciptakan itu untuk diberkati. Saya akan bacakan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Mungkin ini juga seringkali sudah pernah dikhotbahkan atau firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata begini, terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Seringkali kalau kita baca kitab-kitab Paulus, orang mungkin berkata begini, bahwa Paulus itu menulis kitab sesukanya dia aja. Suka-sukanya Paulus, dia berbicara bahwa dia menulis ini tanpa ada dasarnya. Tapi kita semua harus memahami bahwa Paulus adalah seorang Farisi. Paulus adalah seorang yang menguasai tentang kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat, seorang lulusan sekolah Rabbia. Dia diwisuda seperti seorang teologia. Nah, seorang lulusan Rabbia ketika dia sudah disahkan sebagai seorang Rabbia, maka dia layak untuk berbicara. Di Israel itu hanya ada dua hal yang orang Israel belajar sejak kecil. Hukum Taurat, kitab para nabi, dan mengkomentari hukum Taurat tersebut. Artinya apa? Mereka selalu berbicara tentang isi hukum Taurat tersebut. Jadi ketika Paulus menulis Efesus pasal yang pertama ini, seluruh kitab-kitab Paulus sementara mengomentari tentang kitabnya Musa di dalam setiap penulisannya. Makanya kalau kita pelajari di dalam kitab Paulus dikatakan ini, percuma kematian Kristus bila kita dibenarkan oleh karena mengikuti apa? Hukum Taurat. Itu adalah Paulus. Makanya ketika Paulus berkata gini, kamu telah diberkati dengan segala berkat rohani, itu Paulus tidak mengacu kepada perkataannya sendiri, tetapi Paulus sementara mengomentari
penciptaan Allah, karya Allah. Pertama kali Allah menciptakan manusia. Kata berkat rohani itu ada dua kata. Berkat itu diambil dari bahasa Yunani elogia. Elogia itu menjelaskan tentang segala berkat jasmani. Kata elogia itu artinya segala berkat jasmani. Apa saja berkat jasmani? Kesehatan, ekonomi, gitu kan ya. Segala yang berhubungan dengan jasmani. Makanya kata itu digabungkan dengan pneumatikos. Pneumatikos artinya rohani. Ketika Paulus menjelaskan tentang hal itu, Paulus menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia sejak awal penciptaannya. Ketika Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ada dua hal yang Allah sampaikan. Bahwa manusia diberkati bukan hanya dengan berkat jasmani saja, tetapi manusia diberkati juga dengan berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah yang begitu indah. Relationship antara Allah dan manusia. Pneumatikos artinya kerohanian itu yang dibangun antara Allah dan manusia. Hubungan yang tidak pernah terputus antara Allah dan manusia. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Allah meninggalkan manusia? Hubungan itu terputus? Tidak sama sekali. Allah tetap membangun hubungan itu dengan manusia hanya dengan orang-orang yang terbatas sesuai dengan pilihan Allah saja. Berkat rohani adalah di mana kita memiliki hubungan yang begitu indah dengan Allah. Manusia diciptakan memiliki kekudusan ilahi. Iya kan? Makanya di ayat yang keempat dikatakan apa? Kamu tidak bercacat, tidak bercela. Allah menciptakan manusia sejak awal dengan tujuan dua maksud itu, diberkati secara rohani dan diberkati secara jasmani. Makanya hari ini kita menikmati yang namanya berkat rohani oleh karya penebusan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Allah menciptakan manusia itu di dalam kekudusannya. Anugerah Allah membuat kita hari ini menikmati kekudusan itu kembali. Tidak ada satupun kita di tempat ini yang karena usahanya bisa menciptakan kekudusan itu. Makanya Allah berkata begini, kamu telah ditebus sekali untuk selamanya. Kamu telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Kekudusan kita itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah yang menguduskan kita. Itulah sebabnya berkat itu tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Kita telah ditebus dengan kekudusan Allah. Sebabnya dikatakan ini, kamu tidak bercacat, tidak bercela di dalam kehidupanmu. Sekalipun hari ini kita masih jatuh bangun di dalam dosa, kebenaran itu Tuhan menebus kita. Kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Karena siapa? Karena Kristus. Anugerah itu. Nah, hari ini saya akan berbicara lebih panjang lebar tentang yang namanya berkat jasmani. Saya akan berbicara panjang lebar tentang berkat jasmani. Kita lihat ketika Allah menciptakan manusia, kemudian firman Tuhan berkata apa? Allah membuat sebuah taman. Ya kan, namanya apa? Taman Eden. Ketika Allah membuat sebuah taman Eden, maka ditempatkanlah manusia di tengah-tengah taman tersebut. Halo, apakah Allah ini iseng saja menciptakan sebuah taman lalu kemudian oke lah karena taman ini bagus, saya taruh kamu di tengah-tengah ini supaya kamu mengaguminya? Ya. Ketika Allah membuat sebuah taman di tengah dunia yang sudah diciptakan oleh Dia, kemudian Dia berkata gini, aku menempatkan manusia ini di tengah-tengah taman itu. Apakah taman itu hanya sekedar taman? Tetapi dikatakan ini, bahwa di tengah-tengah taman itu ada 4 sungai yang mengalir.
sungai Efrat, sungai Gihon, gitu kan. Tetapi lihat di tengah-tengah sungai itu ada apa? Ada emas, ada batu krisopos, dan ada jambar. Menggambarkan apa ciptaan taman itu? Kenapa Allah sudah menciptakan segala yang baik, tapi kenapa Allah menciptakan dari yang baik itu terbaik untuk manusia? Lihat, dia sudah menciptakan dunia ini, dia sudah menciptakan segala tumbuhan, dia sudah menciptakan segala yang baik, tapi dia membuat sebuah tempat yang sangat terbaik dan ditempatkan manusia di tengah-tengah itu. Tujuannya apa? Tujuan adalah dia mau memberkati ciptaannya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah supaya manusia itu diberkati. Tujuan Allah menciptakan kita hari ini lahir di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ada yang lahir daripada keluarga yang tidak punya. Tujuannya tetap sama di dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati berkat Allah itu. Amin. Coba lihat dalam kehidupan kita. Saya berbicara tentang kebenaran ilahi. Saya tidak berbicara tentang kebenaran jasmani hari ini yang kita lihat. Tetapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bagaimana rancangan Allah sejak ciptaan, kematian Kristus di kayu salib, sampai kita hari ini. Apa yang menjadi rancangannya adalah supaya kita menikmati berkat itu. Tetapi Pak Pendeta, ada kabar begini bahwa orang diberkati itu karena memberi. Orang diberkati itu karena dia harus memberikan 1/10 terlebih dahulu. Orang mau diberkati itu dia harus rajin memberikan persembahan. Itu kan ya. Saya mau bertanya dulu nih. Saat Adam diciptakan, apakah Adam diminta untuk memberikan persembahan? Ketika Adam sudah menikmati berkat itu, apakah Adam harus memberikan persembahan? Tidak. Dan ada yang berkata begini, kalau kita berdosa maka berkat itu tidak, berkat itu kita tidak akan menikmatinya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tidak berkata kepada Adam begini, Adam, Hawa, mulai hari ini kamu tidak akan mendapatkan berkat yang sudah aku berikan kepadamu. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata gini kepada Adam, mulai hari ini berkat yang kamu dapatkan harus dengan berpeluh keringat. Tetap ada berkatnya? Ada. Ternyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mengambil berkat itu. Tetapi Allah berkata kepada Adam bahwa kamu harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan berkat itu. Tadinya Adam menikmati, mengusahakan, hanya memelihara menikmati. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata gini, dengan berpeluh keringat, baru kamu akan mendapatkan berkat itu. Artinya apa? Harus ada jerih payah akibat yang dia lakukan. Tetapi berkat itu tidak pernah hilang dalam kehidupan Adam. Dosa yang kita lakukan hari ini tidak pernah menghambat berkat Allah di dalam kehidupan kita. Oh Pak Pendeta, nggak mungkin. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu mengerti bahwa berkat Allah itu tidak akan pernah terhenti ketika sekalipun kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Allah pun memberkati orang berdosa sampai dengan hari ini. Tapi saya tidak menyampaikan bahwa silakan berbuat dosa. Enggak. Saya mau menyampaikan kebenaran supaya kita memahami Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karya Allah itu di dalam kehidupan kita. Suatu hari di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ada seorang yang bernama Opa Nuh, gitu ya. Nuh ketika melewati air bah turun dan Nuh berkebun pohon anggur yang indah, gitu. Panen anggur, kemudian Nuh mabuk oleh anggur. Orang kalau mabuk itu memang sudah nggak sadarkan diri, gitu ya.
Kalau orang di jalan masih lengkang-lengkok itu belum mabuk. Itu masih setengah mabuk. Kemudian firman Tuhan berkata gini, ketika Nuh mabuk, anaknya yang bernama Ham atau disebut Kanaan melihat aurat bapaknya. Kemudian dia menyampaikan kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain, Sem dan Yafet. Kemudian Nuh sadar, mendengar cerita dari kedua anaknya, amarahmu mulai naik ke ubun-ubun gitu kan ya. Nuh berkata begini, terkutuklah engkau Kanaan. Seorang bapak mengutuk anaknya. Terkutuklah engkau Kanaan, engkau akan menjadi hamba bagi saudara-saudaramu yang lain. Orang berkata gini, kalau orang tua berkata kutuk, kita tidak akan menikmati berkat. Ya kan? Kalau papa mama saya, soalnya papa mama saya sudah mengutuki saya sehingga saya nggak bisa menikmati berkat. Saya mau kasih tahu hari ini, kutuk apapun dalam kehidupan kita tidak pernah menghambat berkat Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun Kristus sudah menanggungnya, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Tapi saya mau menjelaskan tentang bagaimana Nuh mengutuki anaknya. Apakah berkat itu berhenti? Firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10 selanjutnya tentang keturunan Ham. Ham memiliki keturunan-keturunan yang luar biasa. Salah satunya adalah Nimrod. Nimrod dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa pada zamannya. Nimrod dikenal sebagai orang yang membangun kota Babel. Nimrod terkenal sebagai orang yang membangun kota Niniwe yang luar biasa. Hei, bagaimana orang yang terkutuki bisa memiliki keturunan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Loh, katanya terkutuk. Katanya terkutuk. Makanya jangan pernah percaya tentang kutuk. Tidak ada lagi yang namanya kutuk keturunan, tidak ada lagi yang namanya kutuk kemiskinan, tidak ada yang namanya lagi segala macam kutuk. Segala kutuk telah ditanggung oleh Kristus. Lihat, katanya ini adalah orang yang terkutuk, tetapi keturunan yang membangun kota benteng yang besar. Niniwe, keturunan-keturunan daripada Ham adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita mau lihat bagaimana kutuk itu tidak membuat berkat Allah itu terhambat dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah percaya bahwa saya mengalami kutuk karena nenek moyang saya, karena segala macam. Kristus telah mati untuk menanggung segala kutuk kita supaya kita diberkati sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Lalu kita mau lihat yang selanjutnya. Orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau tidak kasih perpuluhan kita tidak diberkati. Pak Pendeta, kalau kita tidak kasih persembahan kita tidak diberkati. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh kasih 1/10. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh kasih persembahan. Mau kasih 1/10, puji Tuhan, artinya kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dan kita mengembalikan yang paling terkecil untuk memberkati gereja tempat kita beribadah. Amin. Ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan bagaimana kita mensyukuri berkat Allah itu di dalam kehidupan. Orang berkata begini, kita mungkin pernah mendengar, kalau kamu tidak memberikan 1/10, kitab Maliaki pasal 3 gitu kan. Ayat yang ke-10 berkata bahwa kembalikanlah persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, sebab apabila kamu tidak memberikannya, aku akan mengirimkan belalang pegrik dan segala macam belalang-belalangnya. Ya kan? Segala macam belalang akan dikirimkan. Tapi orang tidak membaca di ayat-ayat sebelumnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Kitab Maliaki itu ditulis dengan tujuan untuk mengecam ahli-ahli agama, untuk mengecam ahli-ahli Taurat, untuk mengecam orang-orang Farisi. Kenapa? Karena pada zaman itu orang Farisi mengambil yang terbaik.
yang sudah diberikan kepada Allah mereka tukar dengan lembu yang cacat. Mereka tukar dengan lembu yang sakit-sakitan. Mereka mengambil yang terbaik untuk diri mereka. Makanya Tuhan berkata gini, engkau menipu aku. Mereka menipu Tuhan dengan persepuluhan, bukan karena mereka tetapi melihat bagaimana kebenaran firman itu. Allah mengecam tentang orang-orang itu karena mereka mengambil yang terbaik dengan alasan untuk diri pribadi. Sehingga tujuan persepuluhan itu diberkati untuk apa? Diberikan kepada siapa? Kalau kita belajar tentang bilangan, kitab bilangan dan kitab ulangan. Kitab ulangan dan bilangan itu berkata begini, bahwa 1/10 ditujukan kepada suku Lewi pertama, ya kan? Persepuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Suku Lewi itu tidak mendapatkan tanah untuk mereka kelola sehingga mereka bisa mendapatkan hasil untuk diri mereka sendiri. Suku Lewi diperuntukkan supaya mereka melayani bangsa Israel, melayani rumah Tuhan dengan baik, karena mereka memang dipusakakan oleh Tuhan. Itu 1/10 diberikan untuk suku Lewi. 1/10 itu tidak diberikan buat pendeta. Hari ini kita mengambil prinsip itu, bahwa 1/10 untuk pendeta. Mari saya kasih tahu sebuah kesalahannya. Di dalam bilangan dikatakan ini, selain untuk suku Lewi, 1/10 ditujukan kepada anak yatim. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada janda. Janda yang sudah tua. Kepada siapa lagi? Kepada orang asing yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Loh, katanya persepuluhan buat suku Lewi doang. Enggak. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa 1/10 itu bukan hanya buat suku Lewi saja, tetapi buat orang asing, buat janda, dan buat anak yatim. Hari ini kita mendengar 1/10 buat siapa? Hanya buat pendeta saja. Kebenaran Tuhan mengalami pergeseran. Kebenaran firman Tuhan mengalami pergeseran. Alkitab tidak mencatat bahwa 1/10 itu milik pendeta. Tidak ada satupun kebenaran itu tertulis untuk pendeta. Tapi 1/10 ditujukan kepada orang Lewi, buat orang yang tidak mampu, buat orang asing. Orang asing itu artinya bahwa mereka tidak punya tanah di Israel, mereka tidak bisa mengusahakan apapun, sehingga 1/10 itu harus dibagikan supaya mereka bisa tetap tercukupi. Anak-anak yatim itu menjadi bagian daripada orang yang mendapatkan 1/10 itu. Janda-janda harus mendapatkan bagian daripada 1/10 itu. Oh, jadi ternyata 1/10 itu bukan buat suku Lewi doang ya? Enggak. Tapi ada pendeta berkata bahwa 1/10 itu khusus untuk pendeta. Saya mau kasih tahu kebenaran itu telah disalahartikan. Kebenaran itu telah disalahartikan. Kenapa? Ketika kita membicarakan tentang hal itu, kita sementara berbicara untuk keuntungan diri kita pribadi. Ketika kita berbicara bahwa 1/10 itu harusnya untuk saya, kita sementara mementingkan diri kita sendiri. Tahun 1950 dan 1960 ada sebuah teologi yang berkembang. Namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu berkata begini, semakin kamu memberi, semakin kamu diberkati. Semakin kamu memberi, semakin kamu diberkati. Tahun 1950-1660 ada seorang pembicara.
Seorang pembicara di Amerika Serikat, dia menyampaikan teologianya, kebenaran ini menurut kebenarannya dia. Dia menyampaikan di stasiun-stasiun televisi tentang teologi kemakmuran. Kalau saudara ingin diberkati, saudara harus memberi. Semakin saudara memberi, maka saudara akan melihat semakin saudara diberkati. Teologi ini berkembang sampai dengan hari ini. Dia berasal dari pebisnis. Lihat, saya tidak bilang bahwa pebisnis tidak boleh menyampaikan kebenaran firman. Siapa saja boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita memutarbalikkan kebenaran itu menurut kehendak kita pribadi. Supaya kita diuntungkan dengan apa yang kita beritakan. Kita menakuti orang lain, kita menakuti jemaat supaya kita diberkati. Teologi kemakmuran berkembang dari tahun 1950 sampai dengan sekarang ini. Gereja Tuhan mengaminkan apa yang menjadi prinsip dari kebenaran teologi kemakmuran. Sangat disayangkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu diputarbalikkan. Firman Tuhan berkata gini, sejak awal kamu diciptakan untuk diberkati. Sejak awal rancanganku adalah semua orang diberkati, tanpa kamu memberi pun kamu diberkati. Tanpa kamu melakukan apapun, kamu tetap diberkati oleh Tuhan. Makanya bersyukur punya Tuhan yang sejak penciptaan sampai pengorbanan di kayu salib, sampai dengan hari ini kita percaya adalah Tuhan yang konsisten. Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Allah itu? Berkat Allah kita bisa menikmati kapanpun. Berkat Allah kita bisa menikmati kapanpun. Tapi kalau pendeta ada berkata begini, kita bisa lihat orang kita miskin. Kenapa ada orang yang menderita? Gitu kan ya? Kenapa ada orang yang bangkrut? Mari saya kasih contoh. Ada yang lihat Ayub, pernah baca kitab Ayub, pernah dengar kisah Ayub. Sekaya apa Ayub pada zaman itu? Sangat kaya kan? Ayub dikatakan gini, kitab Ayub menceritakan bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya, punya anak-anak yang luar biasa. Suatu hari bencana datang menimpa anak-anaknya yang sedang berpesta. Anak-anaknya mati. Berkat anak-anak itu kan berkat. Kita punya anak itu kan berkat. Saya punya opa. Suatu hari tante saya itu meninggal ketika saya masih SMA. Lalu kemudian kita kumpul biasa hari ketiga atau malam ketiga setelah penguburan, keluarga besar kumpul. Opa saya masih ingat perkataannya sampai dengan hari. Dia bilang bahwa anak itu adalah berkat yang luar biasa bagi orang tua. Ketika orang tua kehilangan anak, itu rasa sedihnya jauh melebihi kehilangan harta benda. Opa saya bilang kepada mama saya dan kepada om saya, jadi mereka tinggal 3. Dari 8 bersaudara, opa saya itu mengumpulkan 5 anaknya. Sisa 3 dia berkata kepada yang 3 ini dan kepada cucu-cucunya, semoga hari ini, inilah yang terakhir yang opa kuburkan dari anak-anak opa. Karena apa? Karena kehilangan berkat ini rasanya sakitnya luar biasa. Sudah mengalami kehilangan 5 berkat di dalam kehidupannya, jadi dia merasa sakit. Saya tahu ketika berkat yang Ayub alami itu hilang di dalam kehidupannya, rasa sakitnya luar biasa. Dan dikatakan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tapi bukan hanya itu saja. Dikatakan ini kemudian apa? Harta benda Ayub pun habis tak bersisa. Udah habis tak bersisa, apalagi sakit penyakit menimpa Ayub.
kurang penderitaan apa nih Ayub ya? Lah katanya orang benar. Bukankah Ayub orang benar? Betul? Firman Tuhan berkata Ayub orang benar kan? Orang saleh kan? Lah orang saleh, orang benar, kenapa kok ngalamin yang namanya hal yang sangat menyedihkan? Tapi apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan, ya kan? Dia adalah Allah yang memberi. Kalau dia mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak pernah goyang akan janji Allah. Ayub tidak pernah ragu akan janji Allah. Kalau kemarin dia menikmati berkat Allah, hari ini dia masuk di dalam skala penderitaan, tapi dia yakin bahwa Allah itu Allah yang memberi. Amin. Ketika bangsa Israel mengalami semua penderitaan, kadang-kadang kita melihat bahwa seseorang yang tadinya kaya raya, kenapa dia bisa saja mengalami kemiskinan? Segala hal dapat mungkin terjadi. Kita ini hidup di dalam kebenaran Allah. Allah sudah menebus semua kita, tapi ingat, di tengah-tengah dunia ini ada orang yang belum percaya kepada Dia. Perang hari ini bisa terjadi menggoyangkan ekonomi. Orang yang tadinya kaya karena perang dia bisa mengalami kemiskinan. Orang yang tadinya kaya dia bisa mengalami kemiskinan. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa janji Allah, Dia menciptakan kita untuk kita tetap diberkati. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub mengalami pemulihan. Ayub tahu mengalami penderitaan itu bukanlah untuk selama-lamanya, tetapi tahu bahwa suatu saat dia akan mengalami yang namanya kelimpahan berkat Allah di dalam kehidupannya. Ayub menikmati kelimpahan Allah. Bahkan dikatakan anak-anaknya adalah anak-anak yang ganteng, cantik. Kekayaannya melebihi sebelum dia jatuh di dalam kemiskinan. Hari ini kita bisa mengalami yang namanya rasanya sulit untuk menikmati berkat Allah. Hari ini kita mungkin mengalami yang namanya sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dia menciptakan kita bukan hanya untuk kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi tujuan Allah menciptakan kita itu untuk kita menikmati segala berkat. Hal yang selanjutnya bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk kita menikmati berkat-berkatnya adalah di dalam Efesus pasal yang ketiga yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan berkata gini, kamu telah menerima segala berkat. Kata telah berarti sudah terjadi. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata gini, Allahku, kalau dalam bahasa Indonesia gini, Allahku akan memenuhi. Tetapi di dalam bahasa aslinya kata akan itu tidak ada. Jadi di dalam bahasa aslinya Paulus berkata gini, Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah menciptakan kita supaya kita menerima segala berkat Allah. Allah menciptakan kita untuk kita menikmati segala berkat Allah. Allah menciptakan kita walaupun hari ini kita tidak melihat dengan mata jasmani kita belum menikmati dengan apa yang ada dalam kehidupan itu. Tapi percaya bahwa segala berkat-berkat itu telah kita terima sekalipun kita belum melihat. Sebelum saya menutup, saya ingin tim musik, sebelum saya kesimpulan, tim musik dan singer, tim WL untuk maju. Sebelum saya meng-closing, nanti silakan musik mainkan musik Anugerahmu yang Pesona yang pertama.
Lihat, Paulus menulis kebenaran firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Paulus ingin menyadarkan kita bahwa lihat, sekalipun hari ini kita belum melihat, menerima dengan mata jasmani kita. Kita belum menerima dengan tangan kita. Tetapi Paulus berkata ini, percayalah, kita telah menerima segala berkat yang daripada Allah. Paulus silakan. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama berkata gini. Boleh dinyanyikan? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita belum melihat kelimpahan itu di dalam kehidupan kita, tapi kita mau mempercayai. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, sekalipun aku belum melihatnya dengan mata jasmaniku, aku tetap percaya Kristus telah mati di kayu salib untuk mengembalikan semua berkat-berkat yang dijanjikan Allah sejak mulai penciptaan tersebut. Percayalah bahwa hari ini kita sudah menerima semuanya. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Tuhan menciptakan kita sangat berharga. Jadi percayalah bahwa ciptaan yang berharga itu telah menerima segala berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita. Saya undang Pak Jepi. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur untuk semua kebaikan, semua anugerah. Yes, amin. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Bapak, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini Bapak. Boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu yang membawa kami ke penyadaran betapa Kau Allah kami yang baik, betapa Kau Allah yang sudah menjadikan kami, dan Kau rindu memberkati lebih dan lebih lagi, membawa kami menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami disadarkan betapa Kau Allah yang tidak akan pernah memberikan hal-hal buruk dalam hidup kami, melainkan Kau sudah menyediakan segala yang terbaik. Terima kasih Bapa. Mari sadarkan kami tentang keberadaan-Mu yang luar biasa ini, sehingga hari-hari ke depan nanti kami boleh melihat begitu banyak kebaikan Allah menjadi bagian dalam hidup kami.
Materai semua berkat yang menjadi bagian dalam hidup setiap kami Bapa, sehingga kami tetap yakin dan percaya apapun yang terjadi, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Bapak, terima kasih jamah setiap hati yang terbuka hari ini, di mana mereka boleh dapat melihat betapa ada begitu banyak kebaikan Allah yang sudah disediakan dalam hidup mereka. Betapa mereka Tuhan harus menyadari betapa Engkau Allah yang sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, membayar semua harga yang harus dibayar untuk supaya kami diberkati dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, lawat keberadaan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh dapat melihat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan terus datang dalam kehidupannya, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi selalu berkat bagi kami. Berkati akan keberadaan keluarganya, anak-anaknya Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, jadikan itu diberkati dengan luar biasa, sehingga kemuliaan Allah terus dinyatakan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk menyatakan semua kebaikan Tuhan, semua apa yang Tuhan sudah lakukan atas keberadaan umat, sehingga kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapa, kami sangat-sangat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak.